Hai guys, welcome to my channel. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah seram yang dialami oleh seorang gadis bernama Siska. Jadi pada suatu hari, Siska dan ketiga temannya ini pergi jalan-jalan ke mall. Dan karena si Siska ini suka main TikTok, dia pun sama ketiga temannya ini bikin video TikTok untuk seru-seruan, tapi hasilnya kurang memuaskan. Tiba-tiba salah seorang temannya Siska yang bernama Bella ketawa. Karena heran, si Siska ini pun bertanya, "Lu kenapa ketawa, Bel?" Lalu Bella bilang kalau si Siska itu dari tadi diliatin sama fansnya. Terus Siska pun menolehlah ke arah belakang untuk melihat siapa orang itu gitu. Dan dia melihat ada seorang bapak-bapak yang lagi melihat ke arah dia. Bapak-bapak itu menggunakan kacamata hitam, topi, baju olahraga, dan sepatu yang sudah lusuh, serta memiliki janggut yang terlihat menjijikkan. Teman-temannya Siska ini menganggap hal itu lucu karena si Siska bisa punya fans seorang bapak-bapak. Tapi Siska menganggap itu adalah hal yang aneh. Lalu temannya Siska yang lainnya yang bernama Cindy mengatakan kalau dia sepertinya mengenal bapak itu karena bapak itu tinggal tidak jauh dari rumahnya. Dan bapak itu juga memfollow akun TikToknya Cindy. Karena penasaran apakah Siska ini juga di-follow, akhirnya Siska juga membuka bagian following di akun TikToknya, dan benar aja bapak itu juga memfollow dia. Dan ada akun bapak itu yang bernama Joni. Seketika Siska langsung memblok pria itu karena ia merasa seram. Mereka berempat memutuskan untuk makan dulu di McD sebelum pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika si Siska ini sedang asik mengecek handphonenya, tiba-tiba dia itu mendapatkan pesan dari pria tadi yang bernama Joni tadi, yang berisikan kata-kata, "Kenapa kamu blokir saya?" Dengan dua emoji, satu emoji menangis dan satu lagi emoji marah. Bapak Joni tadi itu sampai bela-belain bikin akun baru supaya bisa nge-DM si Siska. Padahal Siska ini udah berharap kalau setelah dia blok semuanya selesai gitu, jadi dia nggak diganggu atau di-follow lagi sama bapak itu. Siska tidak menceritakan hal ini ke teman-temannya karena dia takut merusak suasana, karena pada saat itu kan mereka lagi have fun. Jadi dia simpan sendiri aja. Sesampainya di rumah, si Siska ini bergadang dan dia sambil scrolling TikToknya dan juga sambil chatting ke tiga temannya tadi. Tapi karena dia kebelet pipis, akhirnya dia pergi ke kamar mandi yang ada di luar kamarnya. Terus ketika dia balik, dia udah heran karena tiba-tiba dia mendapat 3 pesan yang berisikan kata-kata yang sama dari ketiga sahabatnya tadi. Semuanya bilang, "Kenapa postingan terakhir kamu kayak gitu?" Karena bingung, Siska ini nanya balik, "Emangnya kenapa postingan terakhir aku? Apa yang salah?" katanya. Lalu teman-temannya ini menyuruh dia untuk membuka TikToknya dan melihat postingan terakhirnya. Dan Siska pun langsung mengecek postingan itu. Postingan itu menunjukkan kondisi kamar Siska yang persis pada saat itu, dan sepertinya ada seseorang yang mengambil handphonenya dan merekam keadaan kamarnya. Lalu tiba-tiba Siska ini mendengar suara berderit dari arah lemarinya, lalu mendengar seorang pria berkata, "Maaf, jangan berteriak." Tidak menghiraukan permintaan pria yang menyeramkan itu, si Siska ini pun langsung berteriak sekencang-kencangnya, dan pria yang bernama Joni tadi mencoba menutup mulutnya. Dan syukurnya suara teriakan si Siska ini berhasil membangunkan kedua orang tuanya yang sudah tertidur. Jadi papa dan mamanya langsung naik ke atas ke lantai 2 untuk datang ke kamarnya Siska. Dan papanya langsung menghajar pria itu habis-habisan, sementara ibunya memanggil polisi untuk datang ke TKP, dan tidak lama setelah itu polisi langsung datang dan memborgol Bapak Joni ini. Jadi Bapak Joni ini mengaku kepada polisi kalau dia suka menguntit si Siska ini, dan dia juga sudah merusak pintu rumah Siska sehingga ia bisa masuk. Cindy, temannya Siska, berkata kalau misalkan Siska men-scroll semua postingan dia pada hari itu, dimulai dari saat dia di mall sampai setelahnya, selalu terlihat Joni di backgroundnya. Siska belum mendengar apa kabar Joni selanjutnya setelah ditangkap polisi. Dia hanya berharap pria aneh itu tidak berada di sekitar mereka lagi. Jadi sekian dulu cerita kali ini guys. Untuk kalian yang suka main sosmed, hati-hati jangan pernah memberikan clue
tentang informasi pribadi kalian atau belak-belakan memberikan informasi pribadi kalian. Tetap waspada karena mungkin ada orang-orang aneh kayak Bapak Joni ini. Oke? Sekian dulu dan see you in the next video.